wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi muhasabatil imaniyah wa muhasabatil nafsiyah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-hidir Abil Abbas Balya ibn Malkan alaihi salam. Wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyanil muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Budi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Mustafa bin Abdul Rahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Brumui wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal aqidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina
wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil warra wa tariqatil bayda wa tamassukid dami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya utisah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasohata fidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wasabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah majlis Rikhlatur Rohaniyah Aulia Utisah wisata rohani Wali Songo Pasududan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kita sekalian semoga senantiasa mendapatkan syukuran, limpahan, rahmat, maghfirah, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilaqul zikri, halaqah zikir.
Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan muhasabatun nafsiyah, introspeksi diri, wa muhasabatul imaniyah, dan mengoreksi, menghisab, mengintrospeksi tentang keimanan kita. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah kita senantiasa melaksanakan muhasabatun nafsiyah, muhasabatul imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, mari kita lanjutkan muhasabah kita tentang keimanan sampai pada surat An-Nisa, surat keempat, ayat 59. Saya bacakan, kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa
ahsanu ta'wilillah. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wilillah. Shadaqallahul azim. Mari kita artikan lafaz demi lafaz. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Atii'ullaha. Taatlah kalian kepada Allah. Wa atii'ur rasul. Dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan kepada ulil amri. Atau pemegang kekuasaan. Minkum. Di antara kamu sekalian. Wa in tanaza'tum. Maka jika kamu sekalian berbeda pendapat bisyai'in tentang sesuatu farudduhu maka kembalikanlah ilallahi kepada Allah war rasuli dan Rasul. In kuntum jika kamu sekalian tu'minuna kalian beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir. Zalika yang demikian itu khairun lebih baik wa ahsanu dan sangat baik takwila akibatnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 59 sebagai bahan atau referensi muhasabatul imaniyah kita pada siang hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz.
Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ayat-ayat Allah, wahyu Allah tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali ke surat An-Nisa ayat 59. Namun sebelumnya, kepada ibu-ibu sekalian yang mau ngopi, monggo silakan ngopi. Yang mau ngudeh, mau ngeteh, mau ngair putih, mau ngakua, minerale, ada air gunung. Yang mau ngemut-ngemut permen, kalau ada yang gemut, monggo. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kalau kakinya, dengkulnya mulai pegel-pegel, kesemutan, kalau mau belonjor, monggo silakan belonjor. Oh, ampun Pak, belum dipersilakan juga sudah belonjor. Yang pinggangnya kemeng-kemeng pegel, silakan ya, nyender. Ampun Pak, ampun pegel gitu au. Ya nggak apa-apa, kalau mau ngantuk deklak-dekluk, gair liar-liar deh, awan-awan, ya. Boleh. Kayak subuh belum istirahat, monggo, ya. Yang mau gair liar-liar, ngantuk deklak-dekluk, ya. Itu nopo-nopo. Meripati gair merem, itu nopo-nopo. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Mantap. Bon, monggo. Pak ngaji didengarkan boleh, enggak didengarkan juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang enggak mendengarkan juga bagus. Kalau didengarkan nggak enak, ya kalau kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP ya mau, kuping-kupingnya, nah udah ngasih. Kembali ke surat An-Nisa ayat 59. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, sama seperti biasanya. Ya wahai orang-orang yang beriman, kan biasanya kalau ya ayyuhalladzina amanu mesti gitu lah. Udah pas. Ya orang beriman lagi yang dipanggil. Dipanggil untuk apa? Atiullah, satu.
taatlah kepada Allah. Taat dalam segala hal. Yang lahir dan yang batin, yang enak dan yang tidak enak, yang dianggap baik maupun yang dianggap tidak baik. Oh iya, taat kita. Jangan enak tok, taat pas gak enak nggak mau. Ya taat dalam segala hal lahir dan batin. Taat pada Allah. Apa yang kehendak Allah nurut. Ora usah tuh tahu. Ya, enak nurut itu enak. Taat itu enak. Kenapa kita harus nurut kepada Allah ya? Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur kita. Allah yang ngurusin kita. Allah yang hidupin kita. Allah yang menjaga kita. Yang ngasih makan kita. Ah, iya. Semua masa enggak taat. Nurut itu enak. Enak ya nurut ya. Iya. Enak enggak enak apa elek. Contohnya apa? Wayang. Tuh, wayangnya nurut karo dalang. Dikeplek-keplekno ya monggo. Turun terbang ya terbang. Iya. Lah kita ini semua wayang ada nggak yang melawan dalang? Nggak ada. Ada yang bantah? Enggak. Diuncalno ya? Nurut. Dibanting nurut. Bayar-bayaran ora nggak dapat. Wayang itu nurut. Ya, ada yang berperang jadi Arjuna. Nurut. Menjadi Arjuna ya wajar menjadi Arjuna kok. Gue rebutan cewek akeh ngono kae. Seneng. Seneng yo kadang seneng. Mau lagi jadi ada yang disuruh jadi cakil. Ya petakilan. Ayo wis watahe petakilan, enggak usah bingung. Petro. Manusia itu semua ibaratnya nurut sama dalang. Makanya ada yang modelnya kayak cakil. Petakilan, ya kalau nggak petakilan enggak. Buris Rowo ngono kae ya. Nah, buris Rowo itu juga nggak selamanya enak. Nggak selamanya nggak enak, tapi ya kadang enak juga. Wong buris Rowo itu pernah dipetani sama Sembodro itu ayune pol. Iya kan? Ya nurut. Padahal Sembodro itu cintanya sama Arjuna. Tapi suruh metani buris Rowo ya nurut. Nurut. Betul nggak? Jadi nggak harus semua jadi Arjuna, nggak harus semua jadi buris Rowo, nggak harus semua jadi raja, ya kan? Ada yang jadi Puntadewa jadi raja, ada yang jadi Kresna jadi raja Dwarawati, ada yang dijadikan raja di Ngastino ya, kayak Duryudana. Beda-beda semua. Lah sesama wayang dilarang saling mendahului. Sesama wayang enggak ya. Udah kita ini sama-sama wayang, nggak usah dandanan seperti kamu wayang enggak ya kayak dalang, menghakimi sana, menghakimi sini, mencela sana, mencela sini. Ayo, siapa yang pernah nonton wayang? Boleh. Sama.
favorit dulu ya. Orang Iya. tontonan lagi. Cakil petakilan itu karepe cakil apa karepe dalang? Cakil apa sih Pak? Cakil itu rajanya raksasa lah. Kesatrianya raksasa. Cakil yang giginya begitu itu. Ada raksasa yang gede. Buto. Iya, buto. Buto cakil. Petakilan. Tolak-tolak itu lah. Orang sing kaya limbu, ngono wae. Limbu itu nggak boleh ngelihat ada gendang koplo. Salto langsung ya. Namanya juga limbu. Oh iya. Bagong. Ya. Ya ono sing kaya cangik. Cangik itu mboke Limbu. Ora petakilan, jane kepengin. Petro. Retro. Banyak macam-macam, ada yang jadi punakawan. Tetap taat sama dalang. Nah, kita ini hanya berperan seperti Wayang. harus nurut apa kata Dalang. disuruh enak, tak enak. Kadang-kala ya disuruh tidak Enak. masa enak terus. Kadang-kadang ya tertawa. Kadang-kadang Nangis. ya harus Nurut. masa orang tertawa terus. Nggak ada orang yang tertawa terus. Kecuali orang gila. Tawa terus. Karin. Tapi juga nggak ada orang yang menangis. Terus. Kecuali wong gembeng. Dikit-dikit angin. Masa nangis terus ya kalau nangis. Gembeng. Itulah makanya suruh taat paling enak tuh taat. Taat paling enak. Yo kadang-kadang sehat, kadang-kadang Sakit. udah biasa. Kadang-kadang punya duit, kadang-kadang nggak punya. Sama Pak. Kadang duitnya banyak, kadang-kadang sedih. Itu kan memang bagian dari Hidup. bisa nggak dipisahkan dari hidup itu? Nggak bisa. Selama masih hidup mesti ngalami itu. Karena apa? Udah diatur sama Tuhan. Diatur sama Allah. Nah kita tugasnya cuma disuruh taat. Ati Allah. Enak kan? Nurut tuh enak pokoknya. Ya. Ada yang cuma nyantai, wayang itu ada. Perang enggak. Nongol enggak, cuma dijejer-jejer tok. Enggak ada apa-apa ya, enggak suruh ngapa-ngapain. Ya? Paling ujung. Iya. Kayon. Keluarnya pas keluar. Ada yang di dalam kota nggak keluar ya. Tidur. Iya. Nah, kira-kira kalau ada wayang yang wetakilan apa tingkah lakunya nggak bagus, kejam dan itu, kira-kira yang dimaki-maki penonton siapa? Dalang. Wayangnya. Iya kan? Wayangnya mungkin buang aja, buang ke itu ya. Padahal wayangnya nggak bisa apa? Apa? Wayang itu petakilan karena dipegang. Dalang. Kalau udah masuk kotak, Diem. iya. Terus apa? Sembodro. Misalnya lakonnya. Sembodro Bunting diperkosa sama Burisrawa misalnya ya. Ini yang dimaki-maki siapa? Burisrawa. Ya, padahal Burisrawa nggak ngapa-ngapain itu. Burisrawa begitu karena dipegang. Tuh. Nah, ini nggak terima. Coba lihat wayang itu. Ya, Burisrawa di dalam kotak berdua sama Sembodro. Pernah nggak ada kabar Sembodro Bunting diperkosa Burisrawa? Nggak ada. Jadi semua itu karena masih dipegang Dalang. Nah, kita ini masih dipegang sama Dalang.
masih ada ikatan namanya ruh. Selama masih ada ruh di kandung badan, harus kalau berim, ya ayyuhalladzina amanu ati'u. Orang beriman taatlah kepada Allah. Ya kan? Gimana buktinya taat itu gimana? Ini yang paling gampang, Kalau perutnya kerucuk-kerucuk keroncongan, itu apa yang harus kita lakukan? Tuh, berarti Allah nyuruh makan. Melaksanakan perintah. Kalau yang taat begitu, menunaikan hak dan kewajiban. Wah, perut nuntut haknya, mulai kerucuk. Berarti Allah merintah Makan. Kulu, makanlah kamu. Kalau taat enak nggak? Enak. Enak nggak kalau taat? Enak. Perut lagi lapar terus makan, enak nggak? Enak. Kalau taat kepada Allah pasti kita mendapat Nikmat. Coba jangan taat, tahan itu kerucuk-kerucuk. Enak apa enggak? Lemes. Hah? Lemes. Tuh, taat kepada Allah mesti dapat nikmat, kalau nggak taat kepada Allah mesti tersiksa. Siksa. Fakta apa kutip? Fakta. Gitu loh caranya. Soalnya saya juga lagi lapar. Lagi lapar. Loh. Enggak, kita ngaji itu jangan menghayal. Sedekah itu mesti benar. Bisa dipastikan dan bisa dibuktikan aja. Mulai hari ini kerucuk-kerucuk ojo mangan sampai besok. Ngolet. Pingsan. Lemes. Itu tanda perintah. Nggak perlu ada huruf, nggak perlu ada kalimat. Betul nggak? Itu loh, kalau urusan sama itu nggak perlu ada bahasa. Cuman kerucuk-kerucuk lo langsung paham. Oh, nek mules-mules ngene berarti kenapa? Missing. Loh. Ini contoh taat yang real aja. Beda nggak perut kita ketika rasa pengen makan waktu lapar dengan rasanya pengen buang air besar sama nggak? Beda. Nggak ada bahasa. Oh, kalau begini berarti kepengen buang air Besar. ya kan, mulesnya pengen buang. Mulesnya tuh ada dua loh Bu. Ada mules pengen buang air besar, ada mules kepengen sama apa beda? Coba kalau dulu disamakan. Beda. Itulah caranya Allah itu. Jadi dekat dengan Tuhan itu pakai rasa. Nggak perlu bahasa macam-macam. Ada bahasanya nggak? Nggak ada. Kok bisa beda? Oh, kalau begini kepengen buang air. Begitu terasa begitu, langsung kita ati Allah. Aku tak taat kepada Allah. Langsung ke toilet. Nikmat apa tidak? Nikmat. Oh, gitu ya. Kalau ditahan, Panas dingin. Panas dingin. tersiksa. Panas dingin. Loh, ada lagi yang mulai cuman pemetu. Kayaknya ini nggak pengen buang air besar sih. Tahan ya kan? Tersiksa nggak? Tersiksa. Karena kita tahu ini bukan kepengen buang air besar, ini cuma kepengen kan dia tahan aja, di pengajian. Tersiksa nggak? Tersiksa. Udah lagi begini, dia nggak kenal kompromi, kejepit. Gimana dia? Malunya. Abang biru, betul nggak? Malu nggak? Malu. Makanya taat. Jadi dicium. Kalau lagi kumpul-kumpul mau di pengajian kayak mau di arisan kayak, kalau Allah sudah perintah taati, hati Allah. Pakai alasan. Mohon maaf ya, ngapunten. Padahal nggak ada telepon, pura-pura kok. Oke.
Cus, ngono aja delok bare wis. Kok cepet Bu? Ya wong cuman cus. Oh. Tapi kan lego. Betul enggak? Pokoknya siapa yang taat kepada Allah dia dapat nikmat, tapi kalau tidak taat kepada Allah mesti bukti apa tidak? Bukti. Itu kenapa ada uang. Nih, kita lagi jalan-jalan, satu mobil lewat jalan tol, ya ada rasa. Nah, pengen buang air besar enggak? Pengen kentut enggak? Lapar enggak? Ini rasanya apa? Kayaknya pengen Pipis. beda enggak rasanya? Beda. Beda. Kok bisa beda-beda itu loh? Kok bisa membedakan? Inilah bahasa Tuhan. Tanpa huruf, tanpa lafaz. Jadi bilang, ibu berdoa tanpa huruf itu Allah tahu. Lahiran juga beda lagi. Nih, tak kasih bocoran ya. Iya. Ibu kenal nggak sama Allah saya? Kenal sama Allah. Ya berarti ada Allah saya, ada Allahnya ibu-ibu. Ya nggak tahu Allahnya ibu-ibu yang mana? Sama. Yang benar. Allah saya itu sudah tahu sebelum saya ngasih tahu itu dia sudah tahu. Allahnya ibu-ibu Sama. tuh. Makanya ketika dia ngasih tahu saya juga langsung paham. Padahal nggak pakai, hei kamu ngentut toh, orang Bu. Oh ini pengen di mobil Bu, bareng-bareng. Ya, cari pom bensin kagak ketemu. Nyari rest area kagak ketemu. Di bawah pohon. Di bawah pohon. Biasa di bawah pohon tuh. Di kebun. Jintuk kalau jengking. Jari mana? Ono kodok percil lompat. Rasanya gimana itu? Tapi begitu masuk pom bensin baru melihat gambar toilet ini perempuan nggak pakai rok, baru melihat gambarnya tok rasanya bahagia banget ya. Ternyata bahagia itu Sederhana. cukup melihat gambar. Toilet. Karena apa? Rasa hanya ingin melaksanakan taat sama Allah. Itu gambaran yang luar biasa yang selama ini kita nggak nyangka, nggak pernah mikirin itu. Taunya perintah Allah itu sholat, puasa, itu semua perintah Allah. Artinya Allah itu sangat ini untuk meyakinkan kita bagi orang yang beriman, hidup itu nggak usah khawatir. Ada Allah, itu tahu. Mesti dikasih peringatan, mesti dituntun. Paham Ibu? Makanya ATU. Kenapa? Kalau taat sama Allah, apapun yang terjadi rasanya Nikmat. Asik kan? Sik. Makanya harus taat. Udah pokoknya jangan pakai ngeluh-ngeluh hidup. Dinikmat. Apa perintah Allah taat? Itu. Taati aja. Warasulah. Ati Allah warasul. Taat juga kepada Allah, taat kepada Rasul itu apa? Utusan. Utusan itu yang mendorong kita, mengingatkan kita, menunjukkan kita. Asal taat sama Allah pasti taat sama Rasul, karena Allah itu mengirim utusan untuk perjalanan hidup kita supaya hidup kita terarah, teratur. Enak itu nih, enak tapi enak kok. Oke, lanjut ya. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Itu. Ini urusan keimanan. Kemudian kita hidup di masyarakat. Kita hidup tidak sendiri. Nah, ada aturan-aturan yang mengikat, ada etika, ada aturan bagi manusia yang manusia. Nah, maka aturan-aturan itu harus ditaati juga. Nah, kalau untuk hablum minan nas ini ada yang
diberikan wewenang, yaitu para penguasa, para pemimpin. Makanya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan orang yang diberikan kekuasaan untuk mengurus, mengatur, menertibkan segala urusan-urusan kali di lingkungan kita. Kita hidup bertetangga, dipimpin oleh ketua rukun, biar apa? Hidupnya rukun, makanya ada aturan, ada etika. Iya betul? Ben rukun. Makanya kalau ada RT kok keluarganya gak rukun, diganti aja. Kamu ini ketua RT malah berantem terus. Hah? Lah iya. Bagaimana mau bikin rukun tetangga kalau dia sendiri nggak rukun? Itu dirikat tetangga. Ini masih ada. Harus taati. Kenapa? Ketua RT itu yang milih kita. Kalau kita pilih suruh melayani kita nggak mau patuh, nggak mau taat. Ya pemimpin-pemimpin itu harus taati selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Tapi kalau bertentangan, entar iya. Uli amri minkum, di antara kalian, pemimpin yang dipilih di antara kalian untuk apa? Melayani kita. Betul enggak? Itu urusan apa kita? Kan dia pegawai kelurahan juga bukan. Orang nomor niknya juga enggak ada. Jadi urusannya dengan kita itu diatur. Makanya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, itu yang kita taati. Nah, nanti antara tetangga dengan tetangga ada warga sana, ada warga RT ini, ada warga RT ini, warga ini dipimpin lagi oleh pemimpin warga, namanya RW, rukun warga. Itu apa? Biar warga antar RT bisa hidup rukun. Maka ada etika, ada aturan yang harus dipatuhi. Begono. Enak nggak? Enak. Oke. Kelurahan dipimpin oleh Pak Lurah. Sekecamatan dipimpin oleh Camat. Biar sekecamatan rukun, adem, ayem, tentrem, aman, nyaman. Lingkup negara dipimpin oleh presiden. Tuh. Oke ya. Nah, dipatuhi. Kemudian kita lanjutkan. Mana tadi? Ya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum, maka jika terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan di antara kalian. Pak, RT maunya ini, warga maunya gini, ini maunya begini, ini maunya begini. Jangan memaksakan kehendak. Nggak boleh egois. Terus bagaimana kalau terjadi perselisihan, nggak ada kesepakatan? Ya kita musyawarah, tapi belum terjadi kesepakatan. Nah, fa'in tanazatum, maka jika terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu apapun, kalau nggak terjadi perbedaan, nggak ada kesepakatan, farud duhu, maka kembalikanlah urusan itu, perkara itu, masalah itu, ilallahi, kepada Allah. Dan kembali kepada Allah. Ya. Artinya kita ikut aturannya Allah. Jangan dipaksakan. Jangan malah diancam-ancam, ditakut-takuti. Kan kita punya Tuhan. Paksa.
Untuk baca masjid ya. Oh, iya. Ini nentang namanya. Hati waspada. Karena hidup bernegara itu betul ancaman dari luar, dirongrong dari mana-mana. Pokoknya kalau ada kebijakan-kebijakan nggak cocok, kembali kepada Allah. Betul nggak? Bagaimana caranya? Ada Al-Quran. Tengok, cocok nggak dengan Al-Quran? Kalau nggak cocok, no. Oke? Kita berani begitu apa tidak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah berani Pak. Oh, lo takut-takutin lo bukati gopek sebulan, gopek lumayan. Kalau mesin-mesin tanggane, ngono ngaku jangan sampai terjadi lagi. Cukup sekali aku merasa ngap napasku karena ditutup pakai masker selalu. Udah jangan ada lagi begitu. Doa 2 tahun. sengsara enggak, ibadah susah, apa yang susah? Enggak cocok sama aturan tuh. Lawan apa taat? Lawan. Nah, iya. Masjid dibangun mahal-mahal cuman itu. Fakta apa betul? Itu bakal terjadi. Kenapa? Tongrongan dari mana-mana. Ini urusan politik. Kita memang tidak harus terikat dengan politik praktis, tapi kita harus ngerti kalau kita nggak ngerti politik pasti digilas oleh politik. Menurut Gusti Allah, bos toh. Alhamdulillah ibu. Ya, alhamdulillah. Tenang aja. Ada begini-gini isu, udah. Wahyu kalau sibuk, bergerak lagi. Gampang. Kita udah buktikan kok. Udah terbukti apa belum? Udah terbukti apa belum? Ya. Nah, iya. Itu udah mulai ada lagi. Karena ada ini. Orang-orang yang mata duit kan pokoknya ngorbanin rakyat ya apa-apa ya itu dari korban yang penting aku oke. Itu udah nyata. Ya. Jadi jelas ayat ini mendidik kita. Ya ayyuhalladzina amanu satu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Tetap orang beriman diperintah taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul, taat kamu kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Tetapi fa in tanazatum fi syai'in, maka jika terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan di antara kalian, ojo dipaksa. Farudduhu ilallahi war rasuli. Maka kembalikan semua urusan dan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum, itu jika kalian tu'minuna billah, ngaku beriman kepada Allah. Dene kalau kalian udah nggak mau beriman kepada Allah, ya karepmu, wong kafir-kafirmu dhewe. Tegas napa mboten? Tegas. Baru duhu ilallahi wa rasulihi, kita punya Tuhan. Kita beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman dengan adanya hari akhir, iman adanya takdir baik maupun buruk datangnya dari Allah. Mati itu dari Allah, bukan karena sakit. Panjang umur bukan karena sehat, ibu-ibu. Banyak orang sehat, seger buger, habis jalan-jalan. Rokokan teras, geledak. Betul. Pendek umur bukan karena sakit. Banyak orang sakit parah bertahun-tahun sampai bosen. Asal ada siaran dari masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sapa kayak Pak Warto. Kok Pak Warto ya? Kok enggak aku? Saking bosennya. Kayak bertahun-tahun enggak sembuh. Dibawa ke rumah sakit
dokter-dokter timnya nyerah. Kami tim dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, namun semua ini Tuhan mungkin berkehendak lain. Silahkan dibawa pulang aja. Pas dibawa pulang, keluarganya sedih ya Bu. Orang udah diklaim begitu sama dokter, masang tenda, nyalain lampu diterangin, baca yasinan, anaknya perembak-perembik sambil berbes miri, mukanya murah. Datang ke tempat Ustaz ke Kiai, bawa air sebotol. Kiai, Pak Ustaz, kenapa? Ibu saya sakit. Terus kan udah dibawa ke dokter sudah. Semua dokter udah nyerah, katanya tinggal tunggu. Sehari 2 hari out. Nah, udah, akhirnya ya udah kita doain aja ya. Yuk kita bacain Fatihah itu pembuka. Insya Allah kalau di Fatihain nanti semua urusan terbuka, akan dibukakan, ya dijembarkan, dikeluarkan semua yang itu. Dilalah dibacain Fatihah, malah yang sakit sembuh, sehat, seger buger, dokternya yang ramal mati duluan. Begitu saya ketemu sama anaknya, gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah, Pak, sehat, seger, sekarang mulutnya saya udah ada yang belum bayar kontrakan aja inget. Oh, masih inget hitung kontrakan barang ya. Alhamdulillah. Ingat itu. Ada Allah, ada Rasul, tidak usah takut. Jadi tetap, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, satu, ati Allah. Tetap taat kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin yang dipilih di antara kalian. Namun dalam kehidupan pasti ada perbedaan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan di antara kalian, jangan maksakan kehendak, jangan maksa-maksa rakyat. Farudduhu, maka kembalikan semua urusan itu ilallahi wa rasulihi. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah semua urusan dikembalikan. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Itu juga in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian ngaku benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dene iman murontok yo karep. Paham ya? Nah, oke, kita habiskan. Karena udah ada yang lirik-lirik jam. Aku krosok. Matane rono ora rene. Rono. Ya. Siapa tuh? Enggak tahu pokoknya. Ada. Nah, udah ya. Siapa yang ke sana? Untuk bila-bila yang lain. Nah, kalau kita kembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya, jalika khairun. Yang demikian itu mengembalikan segala urusan pada Allah dan Rasul itu lebih baik. Wa aksanu, dan sebaik-baik takwila akibatnya. Kita pasti menghendaki akibat itu yang terbaik. Shadaqallahul azim. Demikian muhasabah kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menjadikannya sebagai barometer untuk introspeksi diri kita masing-masing, khususnya tentang keimanan kita, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muslimin, mukminin, muksinin, muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Makmur. Enggak. Tadi udah ngomong sama aku. Cakap. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina
wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbih fir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad.